kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan, zaman sekarang. Wah, anak tanggung sama anak remajanya kayaknya kurang semangat, belum ada nampak jiwa-jiwa anak mudanya. Coba kita sapa sekali lagi ya Kak Agri. Oke Kak Ting. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan, zaman sekarang. Oke Kak Tik, sekarang aku mau sapa dulu anak tanggung, nanti kamu sapa anak remaja, oke? Oke Kak Gri. Shalom anak tanggung. Dahsyat, sukacita untuk Bapa. Sekali lagi lebih semangat. Shalom anak tanggung. Dahsyat, sukacita untuk Bapa. Oke anak remaja jangan mau kalah. Shalom anak remaja. Shalom. Sekali lagi lebih semangat. Shalom anak remaja. Shalom. Kak Tin, kamu hari ini semangat? Aku lelah hari ini Kak Gri. Masa lelah-lelah memuji Tuhan? Karena aku lihat pun anak remaja sama anak tanggung enggaknya dia semangat memuji Tuhan Kak Gri. Masih lelah-lelah dia semalam-malam mingguan. Iya Kak Gri. Oke lah, biar kita semuanya nggak lelah-lelah lagi, kitanya semua semangat, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kita mau memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di hari ini. Tuhan masih melawat kami Tuhan, Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih melindungi kami. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa Tuhan Yesus untuk kebaktian minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, berkati kami satu persatu agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman kami yang belum mengikuti kebaktian ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengetuk hati mereka, biar mereka mau mengikuti kebaktian bersama-sama dengan kami, walaupun dari rumah masing-masing Tuhan. Inilah doa anakmu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pagi hari yang cerah ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini,
kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Kutinggikan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Apapun masalah, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya Yesus. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Oke, karena kita udah semangat, kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kita mau menyembah Tuhan Yesus lagi, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Dia Raja. Kita yakinkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan sorak-sorai bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang Kita angkat tangan, kita katakan Kau yang percaya Tuhan. Semua sama-sama katakan agunglah Tuhan. Agunglah Tuhan bintangku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, banggalah Kau Tuhan Rajaku. Kita mau menyembah Tuhan Yesus lagi, kita mau bernyanyi lagu ini sekali lagi. Dengan lebih semangat kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang Sekali lagi kita angkat tangan, kita katakan Kau yang percaya. Semuanya bersorak-sorak. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, banggalah Kau Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Untuk lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Datanglah dan bertahta.
semua udah semangat, kita mau memuji Tuhan Yesus lagi. Sini, yang masih semangat katakan amin. Amin. Sekali lagi ya, yang masih semangat katakan amin. Amin. Oke, karena semua masih semangat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, Yesus kau dahsyat. Ayo semua tepuk tangannya memuji nama Tuhan Yesus kita. Kau sungguh hebat, hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati, memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan, karir di tangannya kepada semua. Yo, ayo, kita semua menuai Dia di tangan. Yo, ayo, banyak jiwa menanti ulu dan Kita ulang lagu pujian ini sekali lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati untuk memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan, mari ditangannya kepada semua. Ayo, kita semua menuai Dia di tangan. Yo, ayo, banyak jiwa menanti uluran tangan. Oke Kak Ting, sekarang aku mau ngajak anak tanggung dan anak remaja di rumah sama kita yang di sini nyanyi lagu bahasa Inggris. Kayak mana kini itu Kak Kamu tahu Gri? bahasa Inggris? Tahu? Orang ini Enggak tahu Kak Gri. biar kita ajar ya, biar kita belajar lagu bahasa Inggris. Oke Kak. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
muda, anak tabur dan anak remaja, kita siapkan hati kita undang Roh Kudus hadir di sini, kita undang Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita masing-masing, kita menyembah Tuhan, kita mendengar setiap kesalahan kita percaya bahwa Tuhan selalu bicara dalam segala problem hidup kita, dalam segala pergumulan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita bernyanyi, Kau selalu berbicara.
adik-adik kami, anak tanggung dan anak remaja. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kasih Allah, sehingga dengan kasih Allah kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing dalam ibadah kebaktian minggu KAKR kami di GBKP Runggun Ketaran. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian, berikan kami hikmat, kepintaran, dan kemampuan di dalam mendengarkan dan memahami akan firman Tuhan. Dan juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus berkati dan urapi sehingga firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan dapat benar-benar diterima oleh anak-anak-Mu. Dengan demikian mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi bahan renungan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kakak akan membaca firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan akan datang. Ya. Tema kita adalah Tuhan akan datang. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak mau tanya dulu, biasanya kalau misalnya ada teman kita, ada famili kita, ya, atau mungkin ada sahabat kita yang bilang, teman, saya mau datang ya, saya mau datang besok, mungkin, atau saya mau datang minggu depan, satu mungkin, atau karena ini sudah dekat dengan Natal dan Tahun Baru dibilang, Melda, saya mau datang ya. Misalnya familinya jauh begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia mengatakan saya akan mau datang dan kita bilang iya, nah apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, tentu untuk menyambut kedatangan tamu kita, pasti ada persiapan yang kita buat. Ya, persiapan itu bisa mulai dari misalnya membersihkan rumah. Bisa mulai dengan merapikan rumah supaya rumah itu indah, supaya terkesan kita itu tidak kita itu rumah kita nggak berantakan misalnya. Kita juga mempersiapkan makanan dan minuman yang secukupnya supaya ketika tamu kita datang dia merasakan jamuan kita itu adalah jamuan yang baik. Nah, jadi banyak lagi yang mungkin kita akan persiapkan ketika tamu kita datang. Nah, apa tujuannya? Ya, apa tujuannya ketika kita melakukan persiapan untuk tamu kita yang akan datang? Tujuannya adalah kita ingin memberikan penghormatan sebagai tuan rumah kepada tamu kita, supaya tamu yang datang, orang yang datang itu merasa dihargai dan dikasihi. Nah, hari ini tema kita, minggu ini tema kita adalah Tuhan akan datang. Jadi dikatakan Tuhan akan datang. Nah, kalau berbicara mengenai kedatangan, kita akan berbicara mengenai Advent. Apa nak? Advent. Advent itu berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Nah, jadi sekarang dikatakan Tuhan akan datang.
Nah, pengertian Advent itu ada dua. Satu, Advent berarti yaitu kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, Advent artinya adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi itu arti Advent. Jadi ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, kita akan berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang sudah datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, lahir di Bethlehem, yang adalah seorang yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita, mengubah kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Itu yang biasanya kita rayakan di bulan Desember. Itu pengertian yang pertama Advent, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus yang sudah datang dan yang sudah memberikan penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Yang kedua, yaitu Advent berarti kedatangan Yesus kedua kali. Ini seperti apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga, bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, jadi kedatangan Yesus nanti yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang yang benar dan yang tidak benar. Nah, jadi itu pengertian daripada Advent. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi temanya bilang Tuhan akan datang, kapan sih Tuhan itu datang? Ya, kan itu pertanyaannya. Kapan sih Tuhan Yesus datang? Kalau pengertian Advent yang pertama, yaitu kedatangan Yesus, itu sudah. Ketika kita merayakan kelahiran Yesus, setiap bulan Desember mengatakan Yesus itu sudah datang. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Nah, kalau begitu, kedatangan Yesus kedua kali kapan ya? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kali? Oke, sekarang coba buka Alkitabnya 1 Tesalonika 5 ayat 2. Coba, kita mau tahu kapan Yesus itu datang, ya kan? Coba buka kitab 1 Tesalonika 5 ayat 2. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, jadi kedatangan Yesus digambarkan seperti seorang pencuri. Pernah nggak pencuri bilang, "Hei, Agita, nanti malam saya datang ya ke rumahmu ya, saya mau mencuri." Pernah nggak? Enggak kan? Nah, mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu siapapun tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Yesus itu akan datang kedua kali. Tapi yang jelas dikatakan pada saat ini kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Karena kita tidak tahu kapan Yesus itu datang kedua kalinya. Nah, kalau begitu, apa yang akan kita persiapkan? Nah, kalau tadi kita bilang kalau ada tamu kita akan persiapan. Nah, kalau begitu, sekarang kita masa Advent. Sekarang kita berbicara mengenai persiapan Tuhan datang. Apa yang kita persiapkan? Nah, kalau tadi misalnya tamu kita datang, kita akan membersihkan rumah, betul? Nah, jadi apa yang kita persiapkan, apa yang kita bersihkan? Bersihkan hati. Nah, ketika kita merayakan kelahiran Yesus, ketika kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus membersihkan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tidak lagi ada di situ dendam. Hati yang tidak ada lagi di situ ada iri.
Hati yang di situ tidak ada lagi kebencian, tapi yang ada adalah hati yang bersih. Sehingga kalau kita sering katakan jadikanlah hatimu sebagai palungan tempat bayi Yesus lahir, ya benar-benar hati kita boleh menjadi palungan tempat bayi Yesus lahir. Nah, makanya apa yang harus dibersihkan? Hati, jaga hati. Nah, kalau Yesus mau datang kedua kalinya, kita harus membersihkan hati. Jagalah hati. Kan ada lagu, jagalah hati, jagalah mata, jagalah mulut, jagalah langkah kita, jaga tangan kita, supaya kita tetap hidup benar, supaya kita berkata-kata yang benar, supaya kita berkata-kata yang membawa berkat. Mata kita untuk melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Nah, jadi apa? Baik ketika kita merayakan hari Natal, kedatangan Yesus yang telah lahir, baik menantikan kedatangan Yesus kedua kali, kita harus bersihkan hati. Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Yang kedua, kita bilang akan merapikan rumah. Jadi apa yang kita rapikan? Yang kita rapikan apa? Misalnya kalau biasa berdoa itu bolong-bolong, biasa berdoa itu jarang-jarang. Nah, kita akan menjadi orang yang rajin berdoa. Atau ibadah kita pun ibadah yang misalnya hari ini ibadah, besok enggak, terus ibadah lagi. Nah, harus dirapikan juga. Harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi itulah persiapan kita untuk menyambut kelahiran Yesus, apalagi menyambut ataupun mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, oleh sebab itu adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun tahun ini Natal kita tidak seperti Natal-Natal tahun yang lalu, tapi jangan mengurangi sukacita. Nah, jadi kamu sudah boleh ya pasang pohon terang. Nah, kan itu kebiasaan kita kan, pasang pohon terang, pasang pernak-pernik Natal. Walaupun pandemi, kita nggak boleh merayakan Natal rame-rame, tapi kesan untuk persiapan sukacita kelahiran Yesus itu harus tetap ada. Ya, nanti sudah bisa di rumah. Ketika ada ibadah KKR bawa untuk kebaktian Natal, kita ikut kebaktian. Jadi oleh sebab itu, adik-adikku yang terkasih, kembali kita berbicara mengenai Advent. Advent itu ada 4. Jadi 4 itu 4 minggu sebelum 25 Desember. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam Advent yang pertama. Jadi Advent yang pertama mengatakan bahwa akan pengharapan akan nubuat Allah. Jadi pengharapan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu akan digenapi. Nah, jadi sebagai simbol Advent, biasanya kita akan membakar 4 lilin. Misalnya Advent pertama 1 lilin, Advent kedua 2 lilin, Advent ketiga 3 lilin, dan Advent keempat 4 lilin. Nah, hari ini kita masuk dalam Advent yang pertama. Jadi adik-adik juga bisa pasang lilin juga. Mengatakan bahwa kita sudah masuk di dalam mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini kita sudah masuk dalam Advent yang pertama. Oleh sebab itu adik-adikku yang terkasih, anak tanggung dan anak remaja, melalui firman Tuhan dengan tema Tuhan akan datang, mari
kita persiapkan hati kita, kita persiapkan iman kita, sehingga kita boleh bersuka cita menyambut kelahiran Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus itu datang, kita juga didapati oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang hidup benar, anak-anak yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi menjadi anak yang baik, anak yang kapan saja boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus buat firman-Mu yang boleh kami terima. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian Tuhan dalam memahami akan kedatangan Tuhan. Biarlah Tuhan hati, pikiran kami, diri kami, boleh kami persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus. Dan juga mempersiapkan diri kami akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga dengan demikian Engkau akan mendapati kami memiliki hati yang baik, hati yang bersih. Dan Engkau mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh sukacita di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, boleh benar-benar memberikan hikmat kepada kami, memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dalam kehidupan kami, anak-Mu yang boleh menjadi contoh dan menjadi teladan. Walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih muda Tuhan, Tuhan boleh pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban penyerahan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kehinaan itu juga bagimu. Adik-adikku sekalian, mari kita berdoa. Di dalam doa persembahan dan syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ucapan syukur ini ya Tuhan. Biarlah melalui orang tua kami, Tuhan Yesus memberkati mereka sehingga mereka semakin diberkati di dalam pekerjaan mereka. Dan juga kami yakin dan percaya persembahan ucapan syukur kami yang telah kami kumpulkan juga boleh berguna untuk pelayanan dan kesaksian dan juga persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan, terkhususnya di tengah-tengah kami KAKR. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak kami KAKR, Runggun Ketaren, dan anak-anak KAKR dimanapun mereka berada. Di dalam studi mereka ya Tuhan, Kau memberkati. Walaupun pada saat ini mereka harus belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Bapa, semangat belajar mereka tetap akan semakin hari semakin semangat. Dan juga Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan hikmat dan kepintaran. Mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam mengikuti setiap pelajaran yang mereka terima. Sekalipun pembelajaran ini harus melalui daring, tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi kemampuan anak-anak-Mu ini untuk bisa memahami, mengerti, dan menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus juga memberkati setiap guru sekolah minggu,
Berkati mereka, berikan hikmah dan kepintaran kepada mereka. Mampukan mereka untuk tetap menjadi guru sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan ide-ide yang kreatif kepada mereka, sehingga dengan ide yang kreatif mereka mampu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tingkat usia umur anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 yang pada saat ini ya Tuhan benar-benar masih menjadi satu hal pergumulan bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami meminta pertolongan dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sekalian. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dengan kuasa-Mu boleh menghentikan COVID-19 ini. Dan hingga pada waktunya kami akan bersuka cita karena Tuhan telah menyelesaikan persoalan kami, terkhususnya dalam hal COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami sudah masuk dalam minggu Advent yang pertama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, anak-anak KKR, anak tanggung dan anak remaja, beserta dengan keluarga Tuhan. Sehingga kami boleh mempersiapkan diri menjadi persiapan yang baik. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi sukacita kami mempersiapkan dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami akan melakukan sesuatu yang bisa menyukakan hati Tuhan Yesus. Begitu juga dalam penantian akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan Yesus akan memberkati dan menguatkan kami untuk menjadi anak-anak yang hidup benar, hidup jujur, hidup adil, hidup yang selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Kami berdoa. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku diberkati.